Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun terbentang jarak jauh di antara kita ya. Ibu akan coba bahas tentang intervensi kesehatan. Oke, kira-kira siapa nih yang mau berpendapat? Sayangnya kita nggak dua arah ya. Jadi intervensi kesehatan tuh apa sih? Kita perlu tahu dulu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu tahu intervensi kesehatan? Kalau di sesi sebelumnya kita udah belajar tentang 5 area kunci dari Ottawa Charter. Nah, dari 5 area kerja promosi kesehatan di Ottawa Charter ini turunlah sebuah program-program kesehatan yang disebutnya intervensi kesehatan. Oke, kita akan mengenali dulu apa definisi dari intervensi ini. Ya, intervensi jika menggunakan bahasa pengertian bahasa atau secara harfiah, intervensi itu berarti campur tangan. Oke, sering dengar di berita-berita kan, pemerintah melakukan intervensi pada perkembangan pasar. Nah, berarti pemerintah melakukan campur tangan. Nah, walaupun kata campur tangan ini memiliki arti denotatif atau negatif, nah, tapi intervensi kesehatan ini lebih kepada makna perlakuan atau sebuah paparan atau sebuah exposure yang diberikan untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Jadi bisa kita artikan adalah sebuah strategi berbasis teori atau pengalaman di mana mereka yang berada di dalam populasi prioritas yang akan terpapar atau mereka menjadi bagian dari intervensi tersebut. Jadi kita bisa bilang juga sebuah perlakuan nih untuk suatu kelompok tertentu untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi di intervensi itu ada yang namanya populasi prioritas. Jadi fokus dari intervensi itu apa dan siapa. Jadi intervensi itu biasanya ditujukan untuk kelompok tertentu. Nah, kita biasa nyebutnya populasi prioritas. Oke, next. Nah, kita pahami dulu konsep health promotion. Nah, di sini ada sebuah lingkaran di dalamnya. Oke, ini health promotion. Kenapa dia ada di tengah-tengah? Jadi, ilmu kesehatan masyarakat itu memiliki 8 bidang, ya kan? 8 bidang itu apa aja kita sebutin ya? Health promotion, epidemiologi, stakas, sama AKK. Kemudian ada counseling, kesehatan reproduksi, gizi masyarakat, dan K3. Ada 8. Dimana 4 diantaranya adalah tools dan 4 lainnya adalah substansi. Apa maksudnya tools dan substansi? Tools itu adalah sebuah alat atau adalah sebuah metode, cara, strategi. Sedangkan substansi itu adalah muatannya atau kontennya. Jadi di ilmu kesehatan masyarakat yang terbagi menjadi 8 bidang itu diantaranya ada tools, ada substansi, di mana tools itu membutuhkan substansi dan substansi membutuhkan tools. Jadi mereka harus saling memiliki keterkaitan atau harus selalu berhubungan. Nah, jadi toolsnya apa aja kalau di kesehatan masyarakat? Pertama ada EPID, kemudian ada statistika, health promotion, dan AKK. Berarti 4 lainnya, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, K3, dan gizi masyarakat adalah substansi. Nah, yang kita bahas di sini adalah health promotion atau health promotion. Dia adalah tools di mana dia akan memiliki 4 substansi yang bisa mengikatnya atau menggunakan 4 substansi ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan. Contohnya,
untuk menyelesaikan masalah stunting. Di sini kita menggunakan tool health promotion. Nah, stunting itu apa? Stunting itu adalah keadaan gizi buruk, atau bisa definisinya adalah suatu kondisi gagal tumbuh di mana terjadi karena kekurangan gizi. Nah, berarti substansi pertama adalah gizi, ya kan? Gizi masyarakat, iya, ketika anak itu sudah mulai ASI, mulai MPASI, nah itu kita sudah ngomongin gizi. Tapi ada substansi lainnya nih yang perlu digarap oleh health promotion, yaitu kesehatan reproduksi ketika ibunya sedang hamil, ibunya sedang persiapan menikah atau pranikah, atau pada masa usia subur. Nah, ini substansi, ini juga substansi. Kemudian kesehatan lingkungan, misalnya dari gizinya bagus, dari ibunya bagus, tapi lingkungannya kumuh, jelek, akhirnya anaknya mudah terinfeksi penyakit dan akhirnya mengakibatkan dia gizi buruk dan akhirnya gagal tumbuh. Satu toolsnya yaitu health promotion, tapi substansi untuk menyelesaikan masalah stunting itu ada banyak dan macam-macam, dan juga memiliki populasi prioritas yang berbeda-beda. Oke, nah jadi kuncinya kemarin apa? Health promotion itu keluarannya apa dia tuh? Nah, dia tuh adalah sebuah proses of enabling people to increase control over and to improve their health. Jadi sebenarnya health promotion itu tujuannya adalah untuk perubahan perilaku. Kemarin sudah dibahas kenapa perubahan perilaku, karena perilaku memiliki persentase yang cukup besar, cukup mempengaruhi untuk derajat kesehatan masyarakat. Jadi untuk merubah perilakunya terkait substansi gizi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan reproduksi. Jadi intervensi yang dilakukan health promotion itu akan berujung kepada perilaku masyarakat terkait substansinya yang berujung akhirnya perubahan atau peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Ya, jadi kalau ngomongin health promotion, kan tadi saya bilang itu untuk merubah perilaku masyarakat supaya mereka mampu meningkatkan kesehatan dirinya, mengontrol kesehatan dirinya, meningkatkan kesehatan dirinya. Makanya ada istilah health promotion itu adalah sebuah proses dari merubah ketidaktahuan menjadi tahu, kemudian menjadi mau, dan akhirnya menjadi mampu. Maka perilaku memiliki proporsi yang besar pada fokus promosi kesehatan. Tetapi sebenarnya untuk merubah perilaku itu sendiri, intervensi yang diberikan itu bisa dari dua aspek. Intervensi yang langsung menyasar kepada perilaku dan intervensi yang tidak langsung menyasar pada perilaku. Namun keduanya memiliki fokus tujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Oke, tarik nafas dulu. Ya. Balik lagi, yang perilaku ini, intervensi perilaku itu kita bisa membagi atau mengelompokkannya menjadi dua. Pertama, yaitu strategi atau intervensi edukasi atau pendidikan kesehatan. Yang kedua, dengan strategi atau intervensi pemaksaan. Nah, pemaksaan ini bisa dari dua segi juga, dari segi lingkungan dan juga dari segi kebijakan. Intervensi ini langsung menyasar pada perubahan perilaku di masyarakat. Jadi ini tujuannya langsung untuk merubah perilaku di masyarakat. Sedangkan yang orange ini memang sengaja saya beri warna yang berbeda. Yang ini adalah intervensi-intervensi yang bisa kita gunakan untuk merubah perilaku masyarakat,
namun tidak langsung pada perilakunya, tapi yang kita rubah aspek-aspek yang lain. Pertama dengan lingkungannya, intervensi lingkungan. Kedua, intervensi pelayanan kesehatan. Ketiga, intervensi kebijakan. Dan keempat, intervensi pemberdayaan masyarakat. Kita coba kupas lagi lebih dalam apa perbedaan masing-masingnya. Oke, jadi di sini Ibu sudah bikin 3 ya. Kolom yang pertama ini tentang intervensi yang tadi dari slide sebelumnya. Yang kedua adalah strategi yang kita gunakan dalam intervensi tersebut, dan ada contoh penerapannya. Kita kupas satu persatu ya. Dan yang pertama tadi masih ingat ya, yang hijau itu adalah intervensi yang langsung berkaitan pada perilaku. Yang pertama ada edukasi atau pendidikan kesehatan masyarakat. Edukasi pendidikan masyarakat tujuannya lebih kepada merubah pengetahuan masyarakat, di mana harapannya ketika pengetahuan berubah, maka perilakunya pun akan berubah. Seperti teorinya Lawrence Green, predisposing akan mempengaruhi perilaku, sedangkan pengetahuan adalah merupakan faktor predisposing. Nah, dari intervensi edukasi ini, strategi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan strategi pendidikan kesehatan masyarakat, atau biasa nanti teman-teman akan banyak mendengar tentang PKM. PKM itu adalah singkatan dari pendidikan kesehatan masyarakat. Strategi pendidikan kesehatan masyarakat ini ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat tidak langsung. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi komunikasi kesehatan. Kalau yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah unsur komunikasi. Apa aja ini contohnya? Nah, contohnya yang tadi saya bilang, PKM, pendidikan kesehatan masyarakat. Ini akan meliputi metodenya, materinya, medianya. Metodenya akan berbicara tentang bagaimana cara penyampaiannya ke masyarakat. Materinya kita akan berbicara tentang pesan-pesan kesehatan, dan medianya kita akan membahas media apa yang dapat membantu pemahaman masyarakat. Ini semua suatu rangkaian dari pendidikan kesehatan masyarakat. Atau biasa teman-teman dengar atau teman-teman tahu tentang penyuluhan. Nah, ini adalah salah satu contohnya, penyuluhan. Ini adalah strategi atau intervensi yang paling banyak digunakan di dunia perpromkesan, karena memang paling gampang, cakupan penerimaannya juga sangat besar, efektivitasnya juga tergolong tinggi. Namun perlu hati-hati jika PKM tidak diberikan secara baik dan benar, tidak melalui perencanaan yang benar, tidak melalui strategi dan metode yang benar, maka hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Yang kedua adalah contoh komunikasi interpersonal. Nah, ini kita akan lebih berkaitan pada strategi komunikasi. Komunikasi interpersonal antara tenaga kesehatan ke masyarakat, kemudian antar masyarakat, antar kader. Nah, itu termasuk komunikasi interpersonal, komunikasi antara dua orang. Inter itu artinya antar. Kemudian yang ketiga, contohnya dengan membuat role model. Misalnya ada duta gizi, duta ASI, atau agent TB. Sekarang yang corona ada duta imunitas corona. Nah, itu sebenarnya masuk kepada strategi pendidikan kesehatan masyarakat dengan membuat role model yang ada di masyarakat. Untuk pembahasan pendidikan kesehatan masyarakat, kita akan bahas di sesi. Oke, yang kedua, tadi ini yang perilaku ya. Oke, jadi kalau yang kedua,
Jadi kalau kita merubah perilaku masyarakat melalui edukasi, kita merubah masyarakat lewat kesadarannya. Sadar penuh dia berubah. Akan berbeda dengan dua intervensi yang ini yang melalui pemaksaan dari segi lingkungan dan kebijakan. Kalau dari segi lingkungan, kita biasanya menggunakan rekayasa lingkungan strateginya. Contohnya pemasangan AC. Oh, kenapa? Oke. Kita bisa perhatikan para perokok di luar sana, ketika memasuki ruangan yang ber-AC, mereka akan berubah menjadi seseorang yang tidak perokok atau perilaku merokoknya berhenti. Itu karena apa? Karena lingkungannya dimodifikasi, karena lingkungannya direkayasa, dipasangin AC, maka orang akan segan atau malu untuk melakukan perilaku merokok di situ. Tetapi pada dasarnya dia tetap adalah seorang perokok. Hanya saja di ruangan tersebut dia tidak merokok. Nah, perilakunya berubah nggak? Berubah, tapi belum tentu permanen. Contohnya lagi, strategi lingkungan. Misalnya kita kuliah ke lantai 3, kemudian liftnya mati atau sengaja dimatikan. Sudah otomatis dan sudah pasti kita akan naik tangga. Akhirnya perilaku aktivitas fisik kita meningkat. Itu karena rekayasa lingkungan, karena liftnya terus-menerus dilakukan atau maka kemungkinan berubah menjadi sebuah perilaku itu akan lebih tinggi. Karena pada dasarnya perilaku adalah suatu pola tingkah laku yang berulang atau tingkah laku yang memiliki pola karena dilakukan berulang menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu karena dari lingkungan. Seperti kita naik atau mengendarai motor, kemudian kita menemukan posisi tidur. Tidak usah diedukasi lagi, tidak usah dikomunikasikan lagi, kita sudah refleks otomatis akan mengurangi kecepatan saat melewati posisi tidur. Nah, itu juga karena rekayasa lingkungan. Sudah tidak ada lagi edukasi atau komunikasi untuk menjelaskan kenapa kita harus berperilaku seperti itu. Makanya dia masuk kepada intervensi atau strategi dari unsur pemaksaan. Nah, kemudian apalagi yang bisa dipaksa atau kita bisa memaksa melalui apa lagi? Melalui kebijakan. Strateginya yaitu advokasi kesehatan. Seperti kampus kita ini, ya kan? Para perokok dipaksa untuk tidak merokok di dalam lingkungan kampus. Walaupun setelah keluar kampus mereka sudah beranggapan kalau itu sudah di luar kampus, maka dia bebas untuk merokok. Sekali lagi, bisa dirubah melalui paksaan lingkungan atau kebijakan. Itu bisa bersifat sementara dan juga bisa bersifat permanen. Bersifat sementara ketika itu tidak terjadi pengulangan, sedangkan itu menjadi perubahan yang permanen ketika itu diulang hingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi kalau tadi perbedaannya yang ini, yang atas, edukasi dan itu kita lebih mengutamakan perubahan kesadaran dari diri individunya, sedangkan ini tidak. Masyarakat dipaksa berubah. Kemudian dengan pembiasaan, pemaksaan inilah perilaku diharapkan berubah. Seperti itu. Oke, kita bahas yang strategi atau intervensi kedua, yang non perilaku ya. Non perilaku ini adalah kita tetap tujuan akhir dari promosi kesehatan adalah perubahan perilaku, tetapi tidak langsung menyasar pada perilaku, melainkan pada aspek-aspek yang akan mempengaruhi perilaku tersebut. Yang pertama yaitu
lingkungan. Kok ada lingkungan lagi ya? Padahal yang pertama ada lingkungan juga. Bedanya adalah jika intervensi lingkungan hijau, kita mengintervensi lingkungan untuk memaksa individunya berubah langsung perilakunya. Sedangkan kalau lingkungan yang ini yang berwarna orange, kita merubah lingkungan geografi atau demografinya atau sistem lingkungannya berubah. Kemudian perilakunya akan mengikuti. Saya beri contoh di sini adalah pembuatan IPAL. Apa ya IPAL? IPAL adalah instalasi pembuangan air limbah. Jadi dibuat IPAL-nya, dibuat sistem IPAL-nya di suatu perumahan, di suatu desa, di suatu kampung, dibuat salurannya, dibuat pembuangan akhirnya, dibuat jalurnya. Maka kita tidak merubah, maka kita merekayasa lingkungan tersebut. Masyarakat sudah otomatis sistem pembuangan air limbah rumah tangganya akan baik dan tidak akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Kita tidak lewat edukasi, kita tidak lewat kebijakan atau lingkungan, tapi kita bisa dengan langsung menyiapkan sistem pembuatan IPA tersebut. Jadi yang kita intervensi yaitu rekayasa lingkungan geografi dan demografinya. Kedua, tentang pelayanan kesehatan. Tentu saja ini yang berbasis pencegahan. Pertama, kita dengan melakukan pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis pencegahan. Yang kedua, strateginya itu memobilisasi masyarakat supaya melakukan pelayanan kesehatan masyarakat. Contohnya ada imunisasi, obat gajah, pemberian vitamin A. Ini kita menyiapkan dari segi pelayanan kesehatan ya. Keberadaan imunisasinya, keberadaan obat gajahnya, keberadaan vitamin A-nya. Kalau mengajak orang untuk datang mengakses pelayanan-pelayanan ini. Untuk perilakunya ya berarti kita bisa menggunakan yang biru, yang hijau ini. Sedangkan kita kalau di sini lebih membahasnya atau lebih fokusnya pada pelayanan kesehatannya. Imunisasi, obat gajah, pemberian vitamin A itu adalah termasuk penyediaan pelayanan kesehatan yang berbasis pencegahan. Seperti contohnya sekarang ini kasus COVID ya. Kemudahan dalam mendapatkan akses tes COVID, itu juga sebenarnya termasuk basis pencegahan, karena kita untuk tahu siapa yang positif dan negatif untuk segera diobati dan untuk mencegah penularan lebih luas lagi. Makanya kalau untuk pencegahan kasus COVID ini yang kita menggunakan basis pelayanan kesehatan, harusnya kita sudah memiliki banyak tempat untuk melakukan tes COVID supaya menekan penularan sebanyak mungkin, memudahkan penjaringan kasus baru dan untuk segera ditangani. Jadi kita di sini ngomonginnya pelayanannya ya kan. Perilaku orang akan berubah ketika pelayanannya ada. Kalau nggak ada pelayanannya, gimana dia bisa memiliki perilaku terhadap pelayanan kesehatan? Kemudian berikutnya adalah kebijakan. Ini kebijakan di sini berbeda nih sama kebijakan yang di sini. Kebijakan yang hijau dia akan lebih mengarah langsung pada pengaturan perilaku atau pada perubahan perilaku. Sedangkan kebijakan yang di sini lebih kepada terkait sistem. Sistemnya
sistemnya yang akan merubah keadaan, yang akan mendukung banyak hal. Kalau ini fokus kebijakannya langsung mengatur perilaku. Sama-sama ya, kalau kebijakan pasti strateginya advokasi. Di sini saya beri contoh kebijakan fortifikasi yodium pada garam. Jadi tubuh kita ini membutuhkan yodium walaupun pada porsi yang sangat kecil. Nah, tapi nggak ada kan kita pernah dengar edukasi tentang konsumsi yodium atau minum tablet yodium, enggak kan? Karena sudah ada kebijakan yang mengatur fortifikasi garam yang beryodium. Jadi semua garam di Indonesia itu memiliki kandungan yodium. Jadi masyarakat nggak usah diedukasi, nggak usah diatur-atur penggunaan garamnya, semua garamnya sudah terfortifikasi yodium. Jadi mengurangi peluang terjadinya kejadian kekurangan yodium pada masyarakat umumnya. Karena sudah kebijakannya udah melalui perindustrian ya, untuk memfortifikasi semua garamnya dengan yodium. Misalnya terkait COVID nih ya, kalau kita sekarang lagi masalahnya yang paling depan mata adalah COVID ya kan, kebijakan sistem apa yang bisa diberlakukan? Yaitu lockdown. Nah, kalau kebijakan yang di sini mengatur orang langsung, kalau ini sistemnya, sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem kesehatan, ini masuk semuanya kebijakan yang di sini. Kebijakan pemeriksaan, kebijakan pengobatan, kebijakan pencegahan, kebijakan penanggulangan, semuanya masuk di sini. Nah, terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini ada mobilisasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi kita memberdayakan pergerakan masyarakat atau kekuatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi prinsipnya kayak demokrasi, dari, untuk, oleh masyarakat. Nah, di sini contohnya ada tabulin, tabungan ibu bersalin. Nah, jadi para ibu bersalin ini saling bahu-membahu menabung untuk keperluan mereka bersalin. Mereka menabungnya selama masa kehamilan karena mungkin ekonomi yang rendah, makanya sulit memiliki tabungan untuk bersalin, ini khusus untuk bersalin. Kemudian ada arisan jamban. Nah, jadi arisannya bukan uang, atau kalau di Jawa itu ada arisan beras, gula. Nah, ini arisannya jamban. Jadi kelompok arisan ini akan bergilir mendapatkan pembuatan jamban. Ada paguyuban TB, kelompok lansia sehat. Nah, nanti kita akan cerita banyak pada subbab pemberdayaan masyarakat. Jadi di pertemuan kedepannya kita akan bahas masing-masing strategi yang bisa dilakukan di sini. Ada pendidikan kesehatan, ada advokasi, dan ada pemberdayaan masyarakat. Itu yang akan kita bahas. Untuk komunikasi kesehatan ada mata kuliahnya tersendiri, nanti kurang lebih kalau nggak salah semester 4. Oke, teman-teman, ada pertanyaan atau kurang jelas atau membingungkan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan ibu jawab semaksimal mungkin. Mungkin sekian saja yang bisa ibu sampaikan di sesi ketiga terkait intervensi kesehatan. Kenapa ini penting? Karena untuk memahami peta kedepannya kita akan bahas sub-sub intervensi atau strategi yang bisa dipergunakan. Ibu rasa cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya, ibu memohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.